Kak Tasmara ya dan teman-teman semua yang live di Instagram. Terima kasih sudah join. Saya Eri Kadisa Putra. Kenapa orang harus selalu membuat dirinya itu terus lebih baik ya? Termasuk nanti arahnya bagaimana dia membangun branding dirinya. Karena bagaimanapun sebenarnya setiap orang itu suka kalau bertemannya, ketemunya dengan orang yang punya energi positif. Itu kayak menarik ya. Jadi marketing itu kan kita menyampaikan, kita menarik, ya kan, kita mempengaruhi. Nah, ketika yang kita ajak omong itu adalah orangnya enjoy, orangnya itu senang, orangnya itu ketika ditanya selalu antusias, itu menunjukkan daya tarik sendiri. Makanya kenapa setiap orang itu modal satu ya, yang harus kita siapkan menjadi seorang marketing communication itu adalah ada yang namanya rasa antusias. Jadi misalnya kayak live, ini ya antusias, ngomong antusias gitu. Jadi kalau misalnya ditanya, Kak Tasmara gimana kabarnya? Wah, alhamdulillah Pak Erik, sehat. Ya semangat Pak, pokoknya setiap hari. Nah itu ciri-ciri markom. Tapi kalau ditanya, Kak Tasmara gimana kabarnya? Ya nggak gini lah Pak, seperti yang Bapak lihat lah Pak, ya tiap hari ya kayak gini Pak saya Pak. Ya itu tidak menunjukkan antusias. Marketing itu, marketing communication itu harus menyampaikan sesuatu yang menarik ya, menarik orang lain gitu. Jadi salah satu modalnya itu harus selalu antusias. Baik, Pak Erik. Berarti ini dari antusiasme kitanya sendiri itu juga sudah termasuk sebagai markom ini ya, Pak Erik. Membangun citra diri Setiap kita ya, Pak pribadi, Erik. ya setiap pribadi itu punya potensi menjadi marketing communication. Jadi kalau orang bilang saya enggak bisa, saya enggak punya basic itu. Sebenarnya semua orang punya potensi. Misalnya ya, kayak misalnya kita kasih contoh ya, saya punya sahabat tuh namanya Pak Satya misalnya ya. Dia orangnya orang basicnya IT kan, dia basicnya komputer Iya, kan, betul. dia S1-nya komputer, sedang S2-nya juga komputer, tapi mengapa dia dari sisi marketingnya bagus, dari sisi PR-nya bagus ya, karena dia mau belajar, karena dia open, dia tahu bahwa setiap pribadi itu bisa memarketingkan apapun, produk apapun, bahkan dia termasuk membranding dirinya. Nah, yang penting adalah orang itu harus trust dulu. Nah, kalau dia nggak trust, pertanyaan gini adalah, bagaimana kita mau menyampaikan sesuatu, sementara sesuatu itu kita nggak percaya gitu loh. Kamu suka sama Baik. seseorang, tapi kamu ketika diajak menikah, kamu nggak yakin dengan dia. Nah, terus gimana? Apakah kamu akan mantap ketika dilamar gitu? Kan pasti akan mikir-mikir. Makanya kenapa tiba-tiba ada orang baru yang masuk, akhirnya diterima. Nah, itu namanya disalib di perempatan rame. Nah, itulah Waduh, disalib di kena bakjo, tikung ya ya, kan? Pak Erik. Ya kenapa dia nggak mau? Ya karena dia nggak yakin. Nah, kenapa nggak yakin? Ya karena nggak bisa memberikan keyakinan. Maka orang itu, ya, baik menjadi marketing communication dalam industri, dari dunia profesional atau bisnisnya, atau bahkan menjadi membangun branding untuk dirinya sendiri, ya punyalah keyakinan, punyalah kepercayaan bahwa Anda bisa gitu. Itu syarat modal utamanya gitu. Saya enggak setuju kalau orang bilang orang markom itu harus ganteng, orang markom itu harus cantik, ya kan? Orang markom itu harus ganteng seperti Kak Tasmara, cantik kayak Mbak Ika gitu, nggak gitu loh. Bukan seperti itu orang markom itu. Tidak hanya seperti, kan kalau kita belajar success skill, kita kan pernah ya belajar tentang inner beauty, kita belajar tentang bagaimana orang itu, bahwa yang namanya cantik itu kan tidak hanya fisik luarnya saja, tapi bagaimana dari dalam. Seorang laki-laki juga bisa loh punya, kalau kalau cewek inner beauty, apa cowok inner handsome kali ya. Jadi cowok Wah, itu juga bisa punya apa ya, ketulusan. Kalau saya lebih lebih bilang kalau cowok itu punya ketulusan, punya kedewasaan yang terlihat dari baik. pancaran aura wajahnya, dari sikapnya, ya dewasa dari bersikap, tidak mudah terpancing emosional marahnya, tapi lebih menunjukkan sisi-sisi yang positif, lebih dewasa. Makanya kenapa orang itu kalau ditanya, coba nih kita survei deh sama teman-teman yang hadir di sini yang belum menikah. Kalau kamu ditanya, kalau kamu sekarang perempuan nih ya, atau ya, kalau Anda menikah, coba ditulis dulu ini.
coba ditulis dulu di komen. Saya kasih waktu 1 menit nih. Nah, ini Kalau teman-teman. Anda menikah, ini pertanyaan khusus untuk wanita ya, untuk perempuan. Kalau Anda menikah, menurut Anda yang paling ideal itu selisih laki-laki dan perempuan itu berapa tahun? Kita tunggu ya, Nah, ini kata suaranya. siap Pak Erik. Ada Kita pertanyaan nih dari Pak Erik. Mungkin teman-teman nih yang wanita ya Pak Erik, kita ya, atau yang khususkan ya mungkin Pak yang Erik. sudah menikah, boleh ya, yang sudah menikah boleh. Nah, yang Kira-kira sudah menikah juga berapa diperbolehkan sama Pak Erik. yang terbaik itu menurut Anda selisih usia antara laki-laki? Nah, Bu Pramesti itu bilang 5 sampai 10 tahun. Maya nggak bisa jawab karena pacarnya lebih muda. Ya, jadi sulit jawab. Ya. Mas Tejar itu bilang 10 tahun, coba. Ya, Tejar itu temennya Tejar itu yang 19 IKA 08 bukan? Nanti biar dijawab dulu. Coba kita lihat jawabannya. Ada yang 3 sampai 5 tahun, ada Ya. yang 3 tahun Pak Erik. Ya. Ustadz Maksum dari Politeknik Kaltek Riau. Terima kasih ya sudah join 3 tahun katanya. Wah, Nah, ada lagi nih Mbak Ani 5 sampai 7 5 tahun. sampai 7 tahun. Halo Mas Yopi. Mas Yopi ini sering duet ketika acara BKKBN atau generasi genre ya. Makasih Mas Yopi sudah join. Nah, jadi kalau Terima kasih Pak. Kak Tasmara lihat ya, Iya, rata-rata jawabannya itu adalah ini ada yang menarik ini. 9 bulan. waduh. Oke. Jadi rata-rata pasti akan berpikir yang lebih tua adalah laki-lakinya. Saya yakin, mungkin kalau ada pun yang lebih tua perempuannya, ya itu mesti ada lah ya. Tapi porsi yang paling besar itu pasti yang lebih senior, yang lebih tua itu adalah laki-lakinya. Kenapa begitu? Karena pastilah, coba deh kalau kita lihat ya, misalnya Anda di kelas lah, di kelasnya Tasmara lah misalnya ya, kelasnya Tasmara 18 IK 09 ya, 18 IK Iya, 09. betul. Nah, ketika ada orang yang di kelas itu saling suka, pertanyaannya adalah berapa orang sih yang deket, berapa orang sih bahasa gaulnya itu yang jadian itu berapa persen? Paling hanya yang tak lihat itu iya, sering nongol di kopi Ponti paling cuma 1 pasang, 2 pasang paling. Dewal seringnya ketemunya Mas Padia ya jarang udah. Nah, ini menunjukkan kenapa? Karena memang siapa yang melirik? Yang melirik adalah yang angkatan 17. Yang angkatan 17 tuh melirik ke angkatan 18. Ya toh? Wah, makanya yang angkatan 18 itu sudah banyak yang lihat. Nah, kalau anak-anak ilmu komputer yang angkatan 16, 15 tuh ngelihat tuh. Yang angkatan 18. Nah, yang 18 gimana? Jarang terjadi interaksi serius. Dalam satu kelas itu jarang. Maka yang angkatannya Tasmara nggak usah kecewa. Anda harus menyiapkan diri untuk angkatan di bawahnya. Ya mungkin angkatan 2021, 2022 gitu ya. Karena tadi kan selisihnya antara 3 sampai 5 tahun. Berarti yang seangkatan sekarang kecil kemungkinan untuk menikah. Kecil kemungkinan untuk menikahnya karena jaraknya sudah jelas. Nah, ini kan sebenarnya kenapa kok begini? Arahnya kemana? Arahnya berarti kenapa wanita itu dia melihat laki-lakinya lebih tua karena dia ingin yang didapatkan adalah orang yang lebih dewasa dalam hal bersikap, dalam hal berpikirnya. Tapi ada enggak orang lebih muda tapi dia juga bisa ada. Artinya dia mungkin kayak Tasmara ya. Kayak Tasmara ini kan usia kira-kira 22 lah ya, 22, 23. Tapi kan bener, Pak. terlihatnya kan kayak 40. Nah, ini namanya dewasa dalam cara berpikir. Nah, itu. Gitu, Kak. Berarti ini salah satu dari terbiasanya kita juga ya Pak Erik, dan kebiasaan pola pandang kita terhadap sesuatu juga seperti itu ya Pak Erik. Yang mempengaruhi kita itu kan pertama kita jadi gini, kalau kita mau lihat orang itu kayak apa, gampang kok. Lihat aja temannya siapa gitu aja sudah. Masih ya Kamu Pak mau Erik. lihat, Berarti ini Anda mau iya. lihat kualitas orang itu kayak apa, lihat aja temennya, selesai.
Kalau Anda lihat Ya. temennya, Ya. YouTuber, temennya Malcolm Waduh. Handal, temennya reporternya TV nasional, temennya musisi ternama, fotografer hebat, editor, konten kreator dahsyat. Oh, Wah. berarti orang itu ya kayak gitu, tidak jauh-jauh. Orang itu akan dipengaruhi oleh lingkungannya pasti, sahabatnya apalagi. Maka kalau kita mau lihat bagaimana orang itu, lihatlah temennya. Ketika teman-temannya orang-orang yang berkualitas, ya itu salah satu gambaran menunjukkan dia kayak apa. Karena pasti orang itu akan berada dalam satu frekuensi. Frekuensinya akan sama. Kalau Tasmara suka radio yang ngehits, radio yang kekinian, pasti akan gabung sama yang kekinian. Kalau Tasmara suka radio yang news, pasti akan join dengan yang news. Yang kalau sukanya adalah musik tembang Jawa, pasti akan join. Nah, itulah namanya satu frekuensi. Gitu. Berarti ini termasuk salah satu kan biasanya ada pertanyaan kan Pak Erik, bagaimana Ya. membangun citra diri yang positif. Berarti ini termasuk dari ruang lingkupnya tersebut ya, seperti tadi ya Pak Erik. Ruang citra diri yang positif itu, yang pertama, bagaimana caranya orang itu punya citra diri yang positif? Kalau dari luar, kalau di acting aja bisa sih sebenarnya, dibaik-baikkan, senyum-senyum sama orang. Tapi kan tidak ada ketulusan. Orang bisa ngelihat kok, orang tulus atau tidak itu kan bisa merasakan loh. Jadi kayak pikiran ini, hati ini itu tidak bisa dibohongi. Kita akan tahu orang itu tulus atau tidak. Kita akan tahu seorang markom itu ini senyum SOP ya atau senyum tulus. Kalau senyum SOP ya selamat datang, terima kasih. Anda bisa dibantu. Nama saya Devi. Silakan Bapak. Iya, matur nuwun, terima kasih. Nah, itu kan ada sebuah tarikan tulus, gitu ya Pak Erik. Ya, kalau orang tulus itu dia, kalau diajak omong apapun dia akan tidak ada acting, dia akan enjoy. Ya, silakan. Ada yang bisa dibantu. Monggo, boleh. Jadi kita bisa merasakan ketulusan. Nah, makanya seorang markom itu positif atau tidaknya itu satu, dia pasti tahu. Saya ini acting, saya ini karena KPI, key performance-nya, indikasi pada pekerjaannya, atau ketulusan. Kalau orang dia tulus positif yang muncul pada dirinya, maka yang di sekitar itu nanti akan mempengaruhi. Itu akan dipengaruhi. Kenapa? Karena orang itu enjoy. Nah, jadi orang kalau dekat dengan seseorang kok inginnya berlama-lama. Kenapa ya? Kalau saya dekat, misalnya gini, misalnya siapa? Kata Asmara dekat dengan Mas Tejar, gitu. Kok aku datang ke tempat Mas Tejar itu kok ini ya enjoy gitu loh. Kalau ngomong nggak kerasa waktunya. Saya kalau ketemu sama dosen ini nih enak ya waktunya nggak kerasa gitu. Saya kalau main ke ruangannya Mas Satya itu kok pinginnya berlama-lama, atau ke warung Bude itu kok wah itu bener itu Pak Erik. Santai gitu kan. Tapi kalau kita datang ke tempat dia kok pingin segera pulang, itu kan berarti ada sisi-sisi yang orang itu tidak nyaman. Makanya kenapa orang markom itu selain dia belajar ilmu komunikasi, selain dia belajar ilmu pemasaran, ya kan, marketing, bener, ya, dia belajar ilmu itu, dia juga harus belajar sebenarnya ilmu kepariwisataan. Salah satunya adalah hospitality. Jadi hospitality itu bukan, jadi gini, kita jangan menyamakan bahwa customer service atau customer care itu baik, lalu kita anggap itu hospitality. Itu berbeda. Contoh gini, saya datang ke satu tempat, ya. Ketika saya datang ke satu tempat, orang yang menerima saya itu baik, ya, begitu baik. Pas kenalan, saya tahu namanya, katakanlah Mbak Maya, oke. Ketika ya silakan, terima kasih. Nah, pertemuan yang hanya 13 menit itu tadi, lalu begitu dia pulang, nah saya lalu mengatakan pelayanan mbaknya bagus ya, pelayanan kantornya bagus ya, pelayanan institusinya bagus ya gitu, atau pelayanannya excellent ya. Kita kan baru bilang itu. Nah, itu pertemuan yang 13 menit tadi. Tapi kalau kita bilang, orang bilang, your hospitality very excellent, hospitality Anda itu bagus sekali, itu tidak 13 menit.
Itu prosesnya dari bandara, landing, dijemput, diajak ya ditemu, mau diajak ngopi boleh, diajak makan boleh, ketemu selama di Jogja ditemenin, diajak komunikasi, mungkin berkenan diantar kemana-mana, sharing, mampir ke mana kopi bude, lalu ngobrol, Wah, makan, bayari gitu, sampai orang itu take off balik, pulang balik gitu. Nah, begitu dia sampai di kota asalnya, dari awal kita menerima orang, ketemu orang itu, sampai dia balik lagi ke daerahnya. Inilah yang namanya proses hospitality. Proses baik, baik. rangkaian berkelanjutan dalam kita melayani orang. Nah, Markom itu harus tahu ilmu ini. Bukan Markom itu hanya sekedar ramah sekarang. Habis itu Baik. enggak. Tidak itu. Nah, harapan kita, yang marketing communication itu adalah proses marketing, komunikasi marketing dari awal sampai akhir. Gitu, Kak? Wah. Baik, Pak Erik. Berarti ini salah satu cara membangun citra diri terhadap nanti lawannya ya, Pak Erik. Itu tadi Iya, kita bahasnya bahkan cara itu tuh nggak hanya untuk sebuah pekerjaan ya, Pak Erik, seperti itu. ya. Gini, saya merasakan dan kita juga mengalami ya banyak sekali kadang-kadang hubungan kerjasama atau deal-dealan secara bisnis atau orang mungkin join ya itu kan karena faktor personal tidak bisa Iya, dipungkiri ya benar. itu nggak bisa dipungkiri faktor personal itu kalau sudah cocok maka orang akan sulit berpindah orang akan pindah kalau kecewa pertanyaannya gampang Kak Tasmara nggak usah sebut merek ya Benar, Pak. sampai saat ini parfumnya Kak Tasmara pernah ganti enggak? Eh, kayaknya baru sekali deh, Pak Erik, ganti. Masih pakai aromaterapi itu toh Kak? Masih Kak? Masih itu ya? Aromaterapi itu ya masih ya, masih ya. Ya. Masih yang seger-seger, Pak Erik. Nah, coba itu kenapa kok setia gitu? Body shop atau kita kongko di satu resto atau kafe ya. Iya, Kita iya. suka pada satu pakaian. Kita suka pada merek handphone atau jam. Orang itu ada loh yang kenapa kok tetap itu, kenapa kok milih itu? Karena dia sudah kena secara personal. Nah, kalau orang sudah kena secara personal, itu udah sulit berpaling. Udah sulit berpaling. Maka yang disentuh adalah personalnya. Akan sulit berpaling kalau Baik. sudah secara personal. Itu bisa faktornya karena keluarga, karena teman, bisa banyak. Faktor alumni, faktor-faktor emosional yang pernah dia rasakan. Maka orang-orang Markom ini ya harus bisa menguasai kayak gitu. Kalau orang bikin sesuatu yang emosional, sulit loh Kak. Contoh ya, kakak datang ya. Kalau saya ngomong dengan Kak Tasmara, mungkin bagi Kak Nah, Tasmara ya sebentar aja waktunya. Coba kalau saya datang, Kak Tasmara datang, lalu saya bawa gorengan. Gorengan, wah, 18.9 lihat gorengan, langsung itu ketemu, itu habis foto. pokoknya, Pak. Karena ini emosional, ya kan? Diajak ngopi, hal-hal yang tidak mahal, tapi bentuk perhatian. Bentuk perhatian. Nah ini kalau dalam hal hubungan personal. Ya, jadi wajarlah orang itu berkomunikasi dengan orang itu dengan menyentuh secara emosionalnya. Gampang lah misalnya siapa Kak Tasmara itu suka dengan katakan martabak. Saya kalau Baik. ketemu Tasmara, gimana caranya supaya Tasmara enjoy ya? Saya bawa martabak aja selesai. Ya kan? Wah itu Iya, mesti, bener, Pak Erik. wah emosional itu, gitu loh. Nah gitu. Kalau ketemu siapa? Mbak Devi. Wah itu tinggal bawain tahu goreng gitu loh, Dik. Tahu sumedang Waduh. itu, wah udah. Mbak Devi udah nggak kuat, angkat tangan sudah nggak bisa, nggak bisa. Nah,
Jadi itu satu cara ya yang bisa kita lakukan gitu. Menjaga komunikasi karena lebih baik gini loh, maksud saya gini, lebih baik kita cari banyak teman positif, itu akan lebih baik, manfaat buat kita. Kita baik sama orang enggak baik sama kita enggak apa-apa, tapi kita pastilah satu saat nanti kebaikan itu balik lagi ke kita. Contoh, kebaikan itu bisa jatuh ke anak kita, gitu. Kebaikan itu bisa jatuh ke orang tua kita. Kita baik sama orang, mungkin orang baik sama orang tua kita, gitu loh. Ya. Iya, Pak Erik. Jadi seorang markom itu ini bukan masalah tendensius atau tidak tendensius. Adapun masalah tendensius itu supaya orang membeli produknya, ya sah-sah saja, tidak ada masalah. Misalnya saya baik, lalu kamu beli produk saya, it's okay, nggak apa-apa. Tapi kalau kamu baik, lalu ketulusan kamu itu jadi teman, itu tidak hanya sekedar dibeli, diborong. Wah, Ya, itu jadi saking sudah masuk ke sebuah pertemanan ya, Pak Erik. Iya, makanya itu kalau udah terkena emosionalnya itu ya, Pak Erik. Udah enggak bisa. Sepertinya rasanya udah. Misalnya ya, kayak siapa ya, Mbak Angga gitu ya, sudah kena secara emosional gitu. Udah, diajak nikah, udah mau aja. Kenapa? Karena sudah kena emosional. Nah itu. Jadi kalau orang sudah kena secara emosional, makanya kalau kita lihat, saya enggak bisa bilang, makanya jangan kecewa. Jangan berpikir bahwa saya enggak cantik, Pak Erik, saya enggak tampan, saya enggak mungkin bisa jadi markom. Siapa yang bilang, enggak minta wajah kayak gitu kok. Kamu lahirnya kayak gitu. Kamu enggak usah kecewa dengan fisik yang kayak gitu. Kamu enggak minta fisik kayak gitu. Tuhan itu, Allah itu nakdirkan kamu fisiknya kayak gitu. Kamu kecewa dengan fisik seperti itu, jangan, biarin aja, nanti akan ada masa kok. Orang ketemu itu tuh bukan itu yang bikin orang cinta, itu enggak itu. Bukan gantengnya, bukan cantiknya yang bukan bikin orang cinta itu. Banyak bukti lah, Kak Tasmara sering jalan ya kan. Kita jalan ke mall. Kalau nanti situasi sudah bersahabat ya. Kita ke mall, coba deh Anda coba ke mall, Anda datang ke bioskop, Anda datang ke resto-resto, Anda lihat deh. Anda lihat coba wanita-wanita cantik itu. Kalau diajak pendamping, coba Anda lihat pendampingnya itu kayak apa. Ya kayak saya ini kan. Kayak Mas Habib gitu loh, yes. Fadia. Kalau Mas Fadia masih tampan lah, Tasmara masih oke lah. Kayak Haidar. Nah itu kan orang coba lihat, bukan berarti kan orang nggak lihat gantengnya, nggak lihat, tapi apa? Itu loh ketulusannya itu loh. Care-nya dia sama orang gitu loh. Nantinya dia bukti bahwa dia peduli sama orang. Itu jadi kita jangan kecewa. Banyak itu ditakdirkan. Tuhan itu adil lah. Allah itu adil. Nanti lihat aja lah kalau orang menikah itu. Ceweknya cantik. Ya. Istrinya cantik. Itu suaminya biasa aja, Mas. Ya kayak saya inilah. Lihat aja nanti kalau Mas Habib menikah ya. Sebentar lagi tunggu info ya, insya Allah ya. Mungkin. Wah, amin. Amin. Kelasnya Mas Habib bisa gempar ini. Mas Habib kok calonnya cantik sekali. Makanya, ya. Rame satu amikom sepertinya, Pak Erik. Makanya saya ya menyampaikan kayak Mbak Angga ya sabar, Mbak, sabar. Ya, Mbak lagi dikasih ujian lah gitu ya. Kasih ujian. Sabar, mudah-mudahan sabar itu ngasih dapat manfaat gitu lah. Gitu, Kak Tas. Baik, Pak Erik. Ini bahkan kalau emosionalnya seseorang saja sudah terkena itu bisa sampai seperti itu ya, Pak Erik. Kalau kata Pak Erik, diborong bahkan ya. Borong, iya. Nah, ini untuk sesuai ketemu secara emosional itu kan ada proses. Nah, kadang-kadang orang itu markom maunya instan, orang itu maunya ya kita bisa paham ya, kadang-kadang industri itu kan dia tidak melihat, ada orang yang pinginnya target, ada orang yang taunya pokoknya target, dapat, bagus puji, tidak bagus buang, itu ada.
Tapi orang juga harus paham, ada orang itu yang semua itu kan melewati banyak proses. Ya, story saya, ya saya tadi dapat mention dari adik kelas saya waktu SMA, salah satu pimpinan perguruan tinggi di Sumatera Utara ya, namanya Stemik Royal. Dia bilang, siapa kita hari ini itu adalah akumulasi dari masa lalu kita. Jadi kadang-kadang kita terbentuk kayak gini, itu tanpa kita sadari maupun kita sadari, itu adalah proses panjang yang terjadi loh. Kenapa Kak Tasmara menjadi host sehebat ini? Ya itu karena proses panjang loh. Kenapa Pak Satya jadi begitu mengawan ya, atau termasuk manusia cloud? Ya karena proses panjang. Gitu loh. Saya salah satunya yang di coaching sama Mas Satya dan bahkan Pak Erik sendiri langsung nih, Pak. Alhamdulillah. Nah, iya, kan artinya orang itu harus mau mengikuti proses. Harus mau mengikuti proses. Menjadi markom itu kan ikuti proses. Saya gagal, Pak. Ya, coba lagi. Saya gagal, Pak. Ya, coba lagi. Ya, tapi ya ditarget kapan berhasilnya. Jangan santai dengan gagalnya, tapi ya introspeksi tahu, ya kan? Kadang-kadang orang ada yang bilang gini ya, ada yang bilang gini. Minus itu kadang lebih baik daripada nol. Kalau minus itu ada pekerjaannya lalu keliru. Oke. Nol itu lebih tinggi dari minus, tapi nggak ngapa-ngapain. Nah, tetapi perlu digarisbawahi, harus ditandai positif. Minus itu, tahun depannya jangan minus dong. Positif. Iya kan? Jangan tahun depan, ya minus itu lebih baik kok daripada nol itu. Ya akhirnya tahun pertama minus, tahun kedua minus, tahun ketiga minus, tahun 4 minus, 5 minus, akhirnya bangkrut no. Tapi kan minus itu diimbangi dengan positifnya, oh belajar, oh ini salah, keliru, oh gini caranya, gitu. Makanya IT, teknologi itu sangat berperan pada seorang marketing communication. Kondisi COVID-19 ini kerasa sekali. Kita memanfaatkan media sosial, teknologi conference, ya kan, aplikasi-aplikasi conference. Benar sekali Pak Erik. Itu sangat dibutuhkan. Sangat berpengaruh sekali. Makanya kita markom itu harus dekat dengan teknologi. Gak bisa kita menyampingkan, harus dekat, harus enjoy, harus menikmati dengan itu semua. Mungkin dulu tidak terpikir, ya harus paham bagaimana bermedsos, harus mengerti bagaimana membangun branding di medsos. Karena yang kita lihat di media sosial itu, ada orang yang serius. Yang serius itu kayak Mas Fadia itu serius, hidupnya serius dia. Dia nggak serius kalau sudah masalah urusan band Jepang itu dia nggak serius. Ada orang yang positif, selalu merespon positif terhadap posting apapun. Yang ketiga ada orang yang antipati. Mau posting apapun selalu disikapi negatif. Isinya pokoknya di negatif, apapun isinya negatif. Gitu. Yang keempat, ada kondisi di mana seolah-olah serius tapi canda. Atau dia kesannya canda tapi serius gitu loh. Jadi memang aneh-aneh. Beda karakter. Dan ini tidak bisa kita anggap semua orang sama gitu, komentarnya sama gitu, kita nggak bisa. Nah, orang markom ini harus melihat sisi. Kalau produk kita punya satu kelemahan dan punya keunggulan, maka apa yang kita lakukan? Ya fokuslah pada keunggulannya, perbaiki kelemahannya, kan itu. Kalau misalnya kita secara pribadi lah ya, secara pribadi kita itu katakan punya 9, kita punya 10 sesuatu. Nah, kita punya 10 sesuatu. Ternyata dari 10 sesuatu ini, kita itu punya 7 kelebihan, 3 kelemahan. Banyak sekali generasi Y dan Z. Wah, iya benar-benar. Y dan Z. Kalau Pak Satya itu X ya?
X itu ya X di atasnya milenial lah, itu kan X 40 lah gitu ya itu. Nah, eh, Iya. kalau orang itu punya 7 kelebihan dengan 3 kekurangan, saya banyak melihat orang memposting itu stresnya dengan kelemahannya. Aku nggak bisa ini, aku nggak bisa itu, aku nggak bisa, nggak paham ini. Nah, dia fokusnya sama 3 ini. Padahal dia lupa dia punya 7 kelebihan. Kenapa nggak 7-nya ini yang dipublish? Atau mungkin dibalik lah. Dia punya 3 kelebihan, 7 kelemahan. Wah, itu lebih parah lagi mesti. Kelemahannya Wah. aja yang, wah aku raiso, berat, harus give up aku. Nek ngene iki aku raiso, itu ceritanya tuh sambat terus itu loh. Padahal dia lupa dia punya 3 kelebihan. Apa kelebihannya? Kelebihannya mungkin dia punya sesuatu creativity. Dia bisa editing. Nah, editingnya dimanfaatkan. Dia bisa public speakingnya dimanfaatkan. Dia bisa fotografinya dikuatkan. Dia bisa jadi host-hostnya dimantapkan. Kan gitu. Orang itu nanti pasti akan seimbang kok gitu loh. Nah, ketika fokusnya pada kelebihan, ditonjolkan orang paham, kelemahannya terus diperbaiki. Kelemahan itu jangan ditinggalkan, diperbaiki, pelan-pelan diperbaiki. Nanti lama-lama orang itu akan melihat sesuatu yang lebih baik gitu loh. Nah, Baik. seorang Seperti Markom kata itu, Pak Erik tadi ya, Pak Erik. ya, Dari minus itu jauh lebih baik daripada nol. Berarti ini maknanya sangat kerasa sekali, Pak Erik. karena dia melakukan. Jadi di tahun Benar. pertama, ya kita bisa memahami lah Kak, minus itu lebih baik dari nol. Karena minus itu dia melakukan dan salah. Syukur-syukur tahun pertama langsung juara Bisa ya toh. plus lebih gitu ya, Pak Erik. Ya, tahun pertama langsung juara. Wah itu udah luar biasa kalau itu. Istimewa lah, istimewa. Istimewa itu kalau martabak telurnya 3 ya. Nah itu, Iya, benar, Pak Erik. tetapi kalau kondisi terjadi, kok saya minus ya Pak? Ya wajar dong tahun pertama gagal. Tapi jangan jangan langsung bangga dengan gagal itu lalu diteruskan gagal. Ya wajar lah kan, namanya kerja itu ya gagal. Tahun kedua ya wajar lah ya kan, namanya kerja itu gagal. Tahun ketiga ya wajar lah, gagal itu ya kerja. Tahun keempat ya enggak gitu. Ya semua harus ngikuti proses. Nah, ini gagal, atau besok berhasil gitu. Nah ini kan proses ya yang dilalui. Karena idealisme, karena yang bagaimanapun idealnya adalah menghasilkan sesuatu yang positif, menghasilkan sesuatu yang bagus, lalu memiliki prestasi. Nah, itu yang diharapkan. Endingnya kan begitu, Kak. Ending itu kan seperti ending film yang menarik ya. Yang membuat orang itu lalu oh indah. Kan orang selalu bilang indah pada akhirnya, ya kan? Wah, Nah, kalau iya, di saya benar. idealnya kan awalnya indah, tengahnya indah, akhirnya indah. Sampai akhirnya indah, Nah, kalau Pak. semua ini indah akhirnya jadi indah Tarihoran. Nah, ini indah semua ini ya. Itu Indah bimbingannya semua Bu jadinya, Pak. Bella itu ya. Nah, Pak Erik, ini ada sedikit pertanyaan tadi yang ketangkep nih, Pak Erik. Ini ada Oke, dua, bahkan dari Mbak Maya kan. Ini ya. bagaimana cara mengetahui orang tersebut itu tulus atau tidak? Wah, ini kayaknya emosional kembali nih, Pak Erik. Seperti yang tadi sudah kita ungkapkan. Ya, kalau mau lihat dari luar orang itu tulus atau tidak itu memang kita bisa melihat dari kalau lihat tanda-tanda gesturnya bisa lah lihat dari senyumnya itu tulus nggak apa namanya senyumnya itu senyum yang dibuat-buat atau senyum yang memang ikhlas senyumnya gesturnya bisa kita lihat lah kemudian ketika dia ngomong dia mengangguk enggak atau tangannya ekspresi jadi ngomong ngangguk ekspresi silahkan begitu kita tinggalkan dia lihat ekspresinya begitu kita jalan gitu ya misalnya kita ketemu nih ya terima kasih silahkan kemudian dia berdiri kemudian kita melangkah nih
begitu kita melangkah pergi, jangan jauh-jauh dulu. Nah, mungkin sampai mungkin 5-7 langkah, coba kita balik. Nah, begitu kita balik, kita lihat dia masih menatap kita tidak. Nah, kalau dia masih menatap kita, Wah. dia tulus. Nah, begitu kita udah, misalnya nih ya, dilayani oleh Mbak Maya misalnya ketemu ya. Nah, makasih ya Mbak. Ya kita jalan, kita balik. Oh, masih Mbak Maya. Itu berarti tulus. Begitu kita jalan, 5 langkah kita balik. Kok ganti Pak Satya? Wah, berarti sudah ya acting gitu. Kalau pelayanannya aja acting. Kalau dari fisik mungkin gestur ya, body language. Buku-buku tentang body language itu banyak. Psikolog itu banyak mengartikan. Itu silakan. Tapi kalau nggak tertarik dengan itu, bisa juga dengan ya feeling ya. Kalau cewek itu kan dia kuat feelingnya. Atau kita bisa melihat kok ini tulus nggak sih dari cara jawabnya tulus nggak. Kalau kita di medsos, di media sosial atau di WhatsApp, ya bisa kita lihat orang itu senyum atau tidak lewat emosi, lewat tanda senyum, lewat tanda apa namanya salam begini, ya, lewat tanda ada ya ekspresi-ekspresi, ada yang nangis tertawa, ada yang tanda love dimunculkan ekspresi Wah, senang, sampai dan love. itu ada yang pakai WK, ada yang hehehe. Ya. Kalau yang agak koleksi stikernya banyak ya dia main stiker gitu. Nah itu kan kelihatan gitu. Nah kalau misalnya ya kalau saya di Amikom itu ya, kalau kayak siapa kayak Coach Rona itu stikernya banyak ya, kirim-kirim stiker. Kemudian Mas Fadia dia suka dengan GIF, ya, dia tipe-tipe ini animasi gerak gambar dia suka. Yang paling jarang ngasih stiker itu Mbak Devi. Kayaknya memang tidak punya koleksi kayaknya tidak punya ya, dia jarang mungkin tidak ada koleksi stiker. Tapi kalau yang lain lah, ini kan bisa salah satu caranya itu bisa pakailah emosi, manfaatkan emosinya. Baik Pak Erik, ini bahkan ini ada lagi yang dari Mbak Maya itu bagaimana menyatukan emosionalnya itu Pak Erik. Seperti tadi, berarti Mbak Maya ini sepertinya ada sesuatu Pak Erik. Ya, kalau menyatukan emosional itu kan proses itu bisa terlihat ya ketika kita berjalan atau tidak. Gini loh, kita lihatlah Bapak Ibu kita itu tidak sama. Sudahlah, Bapak Ibu kita tidak sama karena memang mereka tidak sama. Kalau bapak kita itu sabar, ibu kita mesti ya agak cerewet lah. Kalau ibu kita pendiam, bapak kita mesti rada galak. Jarang toh. Bapak ibunya pendiam dua-duanya gitu kan. Anaknya bingung mesti. Atau bapak ibunya galak semua. Wah, anaknya stres mesti itu. Tapi mesti mereka itu dari karakter yang berbeda, dari tipe temperamen yang berbeda, tapi ada irisan, ada yang menyatukan. Nah, yang menyatukan inilah yang membuat mereka itu terlihat jadi sama. Makanya kalau orang itu kelihatan emosionalnya, mohon maaf loh ya, ini hanya sekedar bicara markom. Kalau orang foto, kita lihat kok sama ya, kok mirip gitu loh. Betul ya? Kalau kita lihat ada orang foto gitu kan kok mirip ya. Ya karena mereka mencoba perbedaan tadi mereka coba seimbangkan. Yang satu mungkin terlalu tinggi energinya, yang satu kalem. Lalu mereka menyeimbangkan, ketemu di tengah. Nah, ketika ketemu di tengah, maka ketika kita lihat mereka foto, kok wajahnya mirip ya. Jadi mirip ya Pak Erik. Coba lah lihat Mas Satya, Mbak Angga, itu kan ya, kalau kita lihat ya memang Mas Satya kelihatan lebih tua sedikit ya. Tapi kan sebenarnya mereka mirip ya. Mbak Ika dengan saya itu kan kelihatan sebaya gitu loh, kan kelihatan sebaya. Benar. Siapa lagi? Bu Ifga dengan Pak Agus. Itu kan kalau kita lihat fotonya tuh mirip itu loh. Coba aja deh kita lihat Mas Anton dengan Mbak Devi itu kan karena mereka mencoba menyeimbangkan. Nah, Kak Maya itu tinggal nanti lihat
kalau kakak sering upload foto dengan dia di Instagram, kok wajah kalian beda sekali? Ya itu tanda-tanda lah kak, itu kak, tanda-tanda ya mungkin Aduh. bisa bisa dicek yang lain gitu loh misalnya. Atau kalau memang tadi berbeda, mencoba menyamakan ketika nanti, nah gimana cara menyamakan tadi ya? Masing-masing orang mencoba memahami orang lain. Markom itu harus bisa memahami orang lain. Kamu jangan berharap kamu dipahami, oh kamu yang jualan kok. Masa kamu yang jualan, oh jadi bapak nggak mau? Sombong sekali jadi pembeli. Banyak pembeli lain. Kalau nggak mau beli, nggak usah. Yang siapa yang mau beli? Lah, Markom itu sabar dia. Gak mau, ya terima kasih. Baik, nanti tawari lagi. Gak mau lagi, udah diam aja. Nanti tawari lagi mesti. Sampai apa? Sampai orang itu ya mau beli. Sabar aja. Teman saya itu ada bertahun-tahun ditawari. Akhirnya mau, akhirnya join. Nah itulah. Jadi Markom itu punya yang namanya kesabaran dalam menjual. Kesabaran dalam berkomunikasi. Itu kak. Baik Ya Pak untuk Erik. mendapatkan itu dalam hal Markom, apalagi dalam mendapatkan calon pendamping hidup ya harus sabar Wah, berkomunikasi. Masa udah kalau mendapatkan kamu nggak dia mau dengan kita putus saja. komunikasi. Putus saja. Akhirnya lupa usia. Besok-besok mikir kok nggak ada yang mau dengan saya ya. Ya karena memang dia sendiri yang buat posisi seperti itu. Orang jadi malas mendekat, ya sabar lah. Itu Kak Tas. Baik Pak Erik. Nah, ini selanjutnya ngomongin soal tadi membranding ya Pak Erik, sedikit kembali. Ini ada dari Instagram namanya Siska Febi. Nah, ini dia Ya, bertanya, Pak Erik, saya mau nanya gimana caranya menentukan membranding diri bagi orang-orang yang punya banyak minat, belum punya satu bidang fokus yang diminati. Berarti ini pertanyaannya dia belum memiliki sebuah kefokusan untuk salah satu ya. minat, tapi dia ingin membranding seperti itu, Pak Erik. Kalau orang itu kalau mau memilih, nanti pilihannya dua. Mau jadi generalis atau spesialis. Semua Baik, ada Pak Erik. plusnya, semua ada minusnya. Generalis mungkin dia menguasai banyak bidang di permukaan. Spesialis mungkin dia hanya belajar satu bidang saja, tapi mendalam. Nah, yang menjadi pertanyaan, kakak mau menjadi generalis apa spesialis? Itu. Kalau mau jadi spesialis, ya pahamilah fotografi dalam, expert. Seperti siapa ya fotografer terkenal itu? Dewal Fauzi misalnya. Nah, Udah benar, expert. Pak. Contoh ya. Atau menjadi host terkenal seperti Tasmara. Atau menjadi seorang YouTubers terkenal seperti Rona Beauty misalnya gitu. Itu itu namanya spesialis. Atau menjadi seorang generalis. Ngerti banyak hal, tapi ya di permukaan. Di permukaan itu dalam arti paham semua prosesnya, tapi tidak sampai pada tahapan yang dalam sekali. Baik. Misalnya Tasmara fotografi bisa, yos pokoknya asal moto bisa nangkap dalam frame, dah bisa. Jadi host bisa, ngisi bisa, pokoknya bisa banyak. Tapi kalau disuruh dalam banget bagaimana teknik, angle kamera bagaimana, wah kalau itu terlalu dalam, aku nggak bisa, misalnya begitu kan. Tapi kalau untuk sesuatu yang berada, misalnya kalau kedalaman itu adalah 10, ya mungkin dia bisa sampai 5 ya kan, atau 4, 5, 6 ya, di rata-rata menengah atas gitu, tidak sampai ke dalam. Nah, dua-duanya bisa. Kakak kalau bilang, Pak, saya harus mana? Saya suka semua bidang. Ya sudah, pelajari aja semuanya. Baik. Nanti kakak jadi multitasking. Tapi untuk dalam sekali, ya kakak memutuskan. Ada masanya. Saya rasa ada masanya lah. Orang itu kapan dia akan menjadi spesialis dalam
atau menjadi generalis. Bisa juga orang itu awalnya adalah spesialis. Misalnya dulu dia adalah seorang programmer hebat, atau dia menjadi seorang host hebat. Tapi dia harus belajar, ternyata perusahaannya membuat dia menjadi seorang general manager yang dia harus belajar keuangan, dia harus belajar IT, dia harus belajar produksi, dia harus belajar bagaimana SDM, dan itu bukan ilmunya dia. Tapi dia belajar. Nah, itu dia dari spesialis menjadi generalis. Tapi ada masanya ketika kita merasa saya pingin semuanya ini. Tapi pada satu kondisi, kok saya pingin dalam pada satu bidang, ya itu boleh aja, berarti dari generalis menjadi spesialis. Nah, gitu loh. Nah, yang masalah adalah tidak berada di antara dua ini. Hanya sebagai penggemar aja. Nah, aku manut wae lah, terserah manut. Nah, itu yang bahaya tidak di antara dua ini gitu. Ya. Pak Erik, aku introvert, apakah bisa jadi markom? Oh, bisa. Kan komunikasi itu bisa verbal, bisa non-verbal. Kakak bisa verbal dari omongan, ya toh? Kan kita bisa ngomong gitu kan? Kita bisa berbicara. Atau mungkin dalam bahasa-bahasa tulisan. Kakak mungkin markomnya lebih bagus dalam bentuk desain, simbol. Saya nggak bisa markom, tapi saya bisa dalam bentuk simbol. Saya bisa dalam bentuk tulisan. Saya bisa bentuk pengarah acara. Bisa, karena tidak semua orang muncul. Kayak gini misalnya ya. Ini kan yang muncul adalah orang yang berada di layar, terlihat, presenter langsung ternama. Tapi bisa kita bayangkan nggak? Suksesnya seorang presenter itu siapa nih? Orang-orang di belakang layar ini. Yang banyak mensukseskan acara itu. Nah, ini kan orang-orang di belakang layar ini. Konsep, kenapa cerita itu kayak gitu. Loh, itu markom loh, Kak, yang kadang-kadang ngatur itu. Gimana strateginya, bagaimana? Ya, walaupun dia bekerja sama dengan scriptwriter, dia bekerja sama dengan pengarah acara, dia bekerja sama dengan produser, ya kan, stories. Tapi kan, bagaimana acara ini supaya menarik, bagaimana orang ini supaya nonton. Nah, itu kan ada konsep di balik itu. Jadi, kalau kita merasa kita tertutup, kita bisa membuka itu dengan cara komunikasi nonverbal, dalam bentuk desain, dalam bentuk simbol atau karya yang kita tidak muncul di situ, tapi kita bisa mempengaruhi itu. Gitu, Kak Tas. Tadi pertanyaannya Kak Uli ya? Iya, benar Pak Erik. Dan ini ada pertanyaan lagi dari kita, itu kriteria yang dimiliki seorang markom yang profesional itu seperti apa? Dan ini ada juga pertanyaan dari Kak Dewal tadi, Pak Erik. Oke. Nah, Kak Dewal menanyakan, apakah look seseorang mempengaruhi citra diri seseorang, dan apakah mungkin seseorang yang tidak memiliki look yang menarik dapat menutupi hal tersebut? Seperti itu, Pak Erik. Kalau looknya menarik, itu modal satu. Salah satu modal adalah looknya menarik. Nah, kalau looknya nggak menarik, kita face-nya nggak menarik, kita secara fisik nggak menarik. Bisa nggak? Lo bisa. Apa? Ya, kita bisa melihat, misalnya, karya kita yang membuat itu menjadi menarik. Karya kita yang bikin itu menarik. Kita, mungkin bagi orang lain, kita nggak ada tampan-tampannya, nggak ada foto rusak gitu loh. Kalau di foto ada kamu tuh kok foto itu rusak itu ya. Tapi karyanya, settingan acara yang dia bikin, konsep yang dia bawakan, itu keren gitu loh. Editingnya itu nggak ada yang bisa ngalahin. Nah, jadi kerenlah dengan karya. Kamu nggak bisa keren dengan wajah, kerenlah dengan karyamu. Ya, syukur-syukur. Halo Pak Erik, masih bergabung? Nah, sepertinya sedang terputus kendala sedikit, kesalahan teknis. Sembari menunggu Pak Erik.
Wah, sepertinya sedang terputus ke Pak Erik Hadi Saputra. Kita coba sambungan kembali. Sembari menunggu Pak Erik masuk kembali, mungkin teman-teman ada ini kita tinggal waktunya sisa 5 menit lagi dan untuk pertanyaan-pertanyaannya beberapa lagi sudah kita screenshot untuk nanti kita uh, pertanyakan ke Pak Erik. Baik, kita sambungkan ke Pak Erik kembali. Halo Pak Erik, ada kesalahan teknis sedikit ya Pak Erik. Ya, kayaknya wifi-nya tadi down. Ini saya ganti dengan seluler. Baik Pak Ya, Erik. koneksinya saya ganti seluler. Mudah-mudahan nggak ada masalah ya. Amin, semoga Oke. Pak Erik. Nah, Ke atas. ya. Ya, jadi kalau kita nggak bisa bagus dengan wajah, kita nggak bisa bagus dengan tampilan, maka baguslah dengan karya. Baik Gitu. Pak Erik. Berarti ini pertanyaannya Kak Dewal itu sebenarnya Kak Dewal sendiri sudah menjawabnya ya Pak Erik. Bahkan Kak Iya, Dewal ini kan udah memberikan karya-karya terbaiknya sudah diberikan. Nah ini Kak Dewal kalau juga Kak Dewal mungkin itu boleh. ini kayak Kak Dewal ini maksudnya merendahkan diri tapi menaikkan prestasi atau menaikkan budget gitu loh mungkin maksudnya. Ya. Mungkin Kalau Kak seperti itu Dewal Pak itu Erik. udah bagus dua-duanya, face-nya bagus, karyanya hebat. Nah itu Baik Pak Erik. udah tinggal nunggu waktu aja itu. Tinggal Amin. nunggu waktu. Iya. Jadi orang-orang Baik. yang punya dua-duanya ya kita harus bersyukur. Ya, dikasih wajah yang bagus, dikasih wajah yang tampan, mirip artis India, Wah. Shahrukh Khan. Wah, ya kan? Dikasih kemampuan karya dalam bentuk wirausaha, kemampuan karya dalam bidang IT. Wah, itu kan dua-duanya berarti. Tapi kalau kita misalnya dari wajah biasa kita itu. Tapi dalam potensi kita bisa menghasilkan karya yang hebat. Nah, itu berarti kita bermain di ranah itu. Oh, kalau saya hanya bermain di wajah ya Mbak Ika enggak mau nikah dengan saya mesti. Nah, saya harus bermain dari potensi diri dong gitu loh. Saya harus bermain dari karya dong gitu. Jadi hanya orang pesimis yang menganggap dia tidak bisa. Cuman harus teman-teman pahami ya. Ketika orang itu sudah dalam tahapan tidak sanggup bersaing, maka yang dia akan komentari adalah fisiknya. Baik. Itu berarti orang itu tidak sanggup bersaing. Ya dia bagus tapi kan kurus. Nah, dia bagus tapi kan gemuk kayak gitu. Gak masuk. Bagus tapi jelek ngapain? Itu karena dia tidak sanggup bersaing. Ngejeknya ya akhirnya ke fisik, ngejeknya ke ras, ngejeknya ke suku. Ya bisa. Itu berarti kita tidak sanggup bersaing. Kalau seorang markom yang sanggup bersaing, mari bersaing dengan potensi, mari bersaing dengan kamu bisa apa? Kamu sanggup jual ini enggak? Kamu bisa membranding ini enggak? Kalau kita bisa punya potensi itu, orang udah lupa, Kak. Ketemu Baik, dengan kita aja orang udah nyaman, iya. Maka kalau saran saya ke teman-teman, nggak usahlah komentari orang itu dengan fisiknya. Kasih Kak Tasmara dan teman-teman dimanapun sudah join live Instagram pada malam hari ini ya, Kak Tas ya. Thank you banget. Iya, benar Pak Erik. Tadi sampai ada yang udah ada dari Medan, ada dari Jakarta, ada dari beberapa daerah besar juga ini Pak Erik. Sampai yang di Jogja apalagi deh. Terima kasih, Rame banget tadi saya liatin tuh antusiasnya teman-teman
bahkan gede banget Pak Erik. Hari ini tuh Ya, bener-bener alhamdulillah. mantap sekali Pak Erik. Alhamdulillah, alhamdulillah. Next, Alhamdulillah kita Pak lanjut Erik. lagi ya. Kita lanjut lagi. Siap Pak Erik. Minggu depan, Mungkin kita minggu depan ya siapa lagi? Boleh. Pak Erik, bulan depan boleh juga. Silakan nanti kita ambil lagi, kita lanjutkan boleh, kita kasih tema yang lain juga tidak ada masalah. baik siap Pak Erik. Mungkin ada Mbak Maya. Oke. Mungkin kita udah 1 jam lebih. Emang nggak kerasa banget karena emang sharing on communication kali ini bener-bener komunikasi yang bener-bener asik sekali sampai kita lupa udah sejam tadi. Nah, ini waktunya closing statement dari kita. Dan saya mungkin menyimpulkan sedikit ya Pak Erik, Boleh, boleh. bahwasannya kalau dari yang sharing on communication hari ini kan kita temanya membangun citra diri untuk menjadi marketing komunikator yang profesional dan mungkin Ya, uh, menghasilkan sesuatu yang positif dengan ketulusan adalah hal yang harus dimiliki Markom. Dan kemudian Markom bisa melakukan hal apa saja dan jangan lupa selalu bersyukur. Seperti itu Pak Erik. luar biasa. Baik. Nah, ini benar-benar sejam lebih yang uh, pengennya nambah, tapi teman-teman harus sabar karena di ilmu komunikasi Amikom Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.